Bagaimana keadaanmu hari ini? Stay at home ya. Kita dukung pemerintah memutus rantai COVID-19. Mari kita mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan. Dengan demikian, kita terus akan menjadi pribadi yang senantiasa mendatangkan berkat dan berguna bagi banyak orang. Hari ini saya rekaman dari Pastori. Ada yang sementara membangun, anak-anak sementara bermain di halaman dengan sepeda mereka, dan saya juga melakukan aktivitas saya. Saya berharap kita tidak terganggu karena ini keadaan kita. Nah, apa yang kita harapkan dalam cinta, karakter cinta yang sejati? Orang mengatakan bahwa mari bersimpati, mari berempati. Memang benar, itu menjadi salah satu kunci mewujud nyatakan karakter cinta yang sejati. Tapi apa ya artinya simpati dan apa artinya empati? Ini sangat signifikan untuk dipelajari dalam kehidupan. Ada orang yang mengatakan bahwa simpati itu berbeda dengan empati. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Dan ada juga yang mengatakan bahwa sama. Itu menyangkut perasaan kita terhadap orang lain. Tetapi sesungguhnya saya mau mengatakan hal yang penting ini dari simpati ke empati adalah hal yang sangat berbeda sekali. Bedanya di mana? Kalau kita tidak paham, bagaimana mungkin kita mau memberlakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai. Perbedaannya sangat jauh sekali. Simpati itu feeling with. Tetapi empati itu feeling in. Apa bedanya? Beda sekali. Kalau feeling with itu saya betul-betul merasakan yang dia rasakan bersama dengannya. Tapi feeling in itu merasakan, berempati dan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Karena perasaan itu penuh bagaimana dia memahami orang lain dalam kehidupan. Feeling with, merasakan kasihan sekali. Rasa kasihan yang sangat dalam. Tapi feeling in, saya prihatin, saya merasakan yang dia rasakan, dan saya menjalin hubungan. Jadi ada interaksi yang baik di dalamnya. Demikian. Lalu kemudian kalau perbedaannya jauh, apa itu ya? Simpati itu merasakan iba. Tapi kalau sudah sampai di empati, dia merasakan iba, persis merasakan apa yang orang lain rasakan, dan dia berusaha untuk terlibat atau ambil bagian di dalamnya. Karena dia sendiri merasakan memang orang tersebut butuh dukungan, butuh bantuan, dan mengerjakannya dalam kehidupan. Dia langsung mempraktekannya. Dia bergerak menuju pribadi di mana dia menerapkan sikap empati itu. Jadi simpati itu dia berhenti sampai di itu masalahnya. Tapi dia tidak sampai kepada penyelesaian masalah. Kalau empati, dia bergerak, melihat, merasa rasakan, dan dia akan segera bertindak. Jadi simpati itu ada kesamaan nasib, prihatin, merasakan yang orang lain rasakan, lalu menyatakan rasa prihatin. Seperti ini, saya nggak boleh bilang orang yang di luar itu, Bu berhenti dulu saya lagi rekaman gitu. Ya nggak benar, dia kan juga punya kepentingan-kepentingan. Ya saya tinggal matikan saja video saya, pemutaran video ini, lalu kemudian saya perhatikan dengan senyum, cukup. Mereka juga akan terbatas, dan kenapa juga saya video di halaman gitu. Harusnya di dalam rumah aja kan aman begitu. Nah itu resiko-resiko simpati, tapi empati itu bisa berbeda keadaan. Jadi keadaan saya tidak sama dengan keadaanmu, tapi saya menaruh rasa perhatian, menaruh rasa belas kasihan, dan saya bergerak lebih maju lagi untuk lakukan sesuatu, menawarkan sesuatu, dan berbuat sesuatu.
untuk menolong sesama, menguatkan sesama, menghibur, itu yang akan kita kerjakan. Jadi ada actionnya. Empati itu mendorong seseorang untuk bertindak secara langsung apa yang harus dikerjakan dan dilakukan. Sekalipun keadaannya berbeda. Mungkin saya tidak pernah mengalami keadaan yang sama. Saya tidak punya sakit yang sama. Saya tidak pernah berkekurangan misalnya. Saya merasakan bahwa selalu apa yang saya lakukan itu berhasil misalnya. Dan mengapa dia mengalami itu? Kita tidak bercerita, oh kalau saya berbeda, anak-anak saya selalu perhatikan saya, kasihan ya kamu begitu. Nah, pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan-pernyataan yang tidak berempati, malah cenderung menghina. Nah, kita harus hati-hati dengan hal ini. Pada saat kita berhadapan dengan orang lain dan perbedaan kita sangat jauh, kita tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang orang lain alami. Namun kita bisa menempatkan diri kita, cinta yang sejati. Bukan dengan uang, bukan dengan barang atau apapun materi. Tetapi dengan perhatian, dengan senyuman, dengan pelukan, dengan menepuk bahu seseorang. Hanya pegang bahunya, pegang tangannya, dia sudah merasakan sangat tenang dan kuat untuk siap menghadapi hidup ini. Kita nggak pernah mengalami sakit yang demikian, kita tidak mengalami kesulitan yang demikian, dan sama sekali kita tidak pernah mengalaminya. Tapi kita bisa berempati. Ini hebatnya, sesuatu yang dikatakan perbedaannya sangat jauh sekali. Tidak berhenti sampai di belas kasihan atau kasihan saja. Simpati itu keren. Keren abis simpati itu. Tapi dia baru berhenti di merasakan. Ikut bersimpati terhadap masalah Anda atau persoalan Anda. Tetapi yang namanya empati itu perpaduan antara kognitif dengan afeksi. Lalu behaviornya atau psikomotoriknya dia juga turut bergerak. Jadi seorang yang empati seperti guru kita. Guru kita berbelas kasihan dan dia melakukan sesuatu yang mengubahkan kehidupan orang yang terhinakan, yang berkekurangan, yang terpinggirkan, yang miskin, yang sakit. Demikian di pandemi COVID ini. Kita harus simpati, tapi juga melanjutkannya dengan empati. Perbuatan belas kasihan saja perlu, penting. Namanya kita manusia, tetapi ada satu hal yang harus digerakkan. Hal yang digerakkan itu adalah bagaimana kita bertindak, melakukan sesuatu, aksi untuk kita menolong sesama. Bukti kasih yang terbesar ternyata bukan di kata-kata atau hati yang tersembunyi. Bukti kasih yang tulus dan besar adalah di tindakan mengasihi. Di hati yang tergerak oleh belas kasihan dan melakukan gerakan itu. Pandemi COVID-19 mendorong kita semua. Hadiah terbesar di antara duka dan kesedihan yang dalam, yaitu mari menata kehidupan menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih manusiawi, simpati dan empati. Mari mengerjakannya dalam keseimbangan kehidupan. Mana yang kita bisa partisipasi, mana yang kita bersama bisa kolektif berpartisipasi, dan ada tanggung jawab pribadi. Dalam keluarga mari kita kerjakan itu. Dalam kehidupan dengan anak-anak mari kita praktekkan yang dinamakan dari simpati ke empati. Senyumanmu itu sangat menolong kita semua untuk bergerak ke jalur damai, jalur persahabatan, jalur kerjasama. Di channel Jedah Sarah Hengkesa ini, hari ini Prof saya simbol kerendahan hati, simbol kekuatan, berempati dan simpati. Saya bukan hanya mendapatkan teorinya, tapi saya langsung menjumpai dalam kehidupannya. Selamat hari ulang tahun Prof John Titalay, Ibu Ida, dan juga anak-anak, anak mantu.
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teladan kehidupan, kerendahan hati. Terima kasih untuk diam-diam menolong banyak orang. Mahasiswa-mahasiswa yang berkekurangan dan yang susah. Terima kasih untuk mempererat kami bersama. Dan terakhir, terima kasih untuk senyum dan mengandalkan pimpinan Spirit Ilahi yang membangkitkan kehidupan ini. 70 tahun Prof. John Titale, keindonesiaan tetap ada di hati kami. Tuhan memberkati.